Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua pada kebaktian pagi ini, Minggu 17 Januari 2021. Segala puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena telah menjaga dan melindungi kita dan atas perkenanannya telah mengumpulkan kita untuk kembali dalam rumahnya sebagai satu keluarga Allah untuk memuji dan memuliakan namanya. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai warta mimbar pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Untuk kebaktian pagi hari ini di Jemaat Pusat dipimpin oleh Evangelis Samuel Jula. Dan untuk kebaktian petang di Jemaat Pusat dipimpin oleh Evangelis Andi Shalom Biha. Kebaktian di Pos UL dipimpin oleh Evangelis Martin Mira Dida. Musik oleh Saudari Irene. Song leader oleh Penatua Aspert Yamiraga dan Saudari Nurlina Yamiraga. Oleh karena itu jemaat sekalian, selanjutnya mari kita memasuki hadirat Allah sambil mengagungkan namanya dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam kebaktian pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang ke-1. Suaraku dengar memanggil diriku dan seterusnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Apa yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku ini menjadi nas pembimbing bagi kita." Dalam Matius pasal ketiga ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Mereka kembali merenungkan ke-10 Allah dari Keluaran pasal ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi di hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamaku. Demikian ke-10 ketetapan Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak mampu melakukan semua yang dituntut oleh Allah. Dan dengan itu mari juga kita datang di hadapan Tuhan mengakui dosa dan pelanggaran kita. Namun sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari KPI nomor 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih bidalmu, dan seterusnya. Bukan karena
membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mengaminkan pujian kami, bahwa bukan karena kehebatan kami, bukan karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kami sehingga Engkau memilih kami, namun karena kasih dan anugerah semata daripada Tuhan, Engkau memilih kami untuk menjadikan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dengan itu ya Tuhan, kami bersyukur atas segala yang telah Engkau lakukan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan atas kelayakan telah Engkau berikan kepada kami, pengampun yang terus Engkau berikan kepada kami, Engkau melayakan kami untuk datang di hadirat Tuhan. Dan di tengah-tengah ini ya Tuhan, kami meminta pengampunan daripada Tuhan. Kami meminta memohon kasih anugerah pengampunan daripada Tuhan, untuk kelayakan kami terus kami masuk dalam hadirat dan menikmati segala anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan di tengah-tengah ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman. Kami mohon kiranya Engkau ya Tuhan boleh memimpin setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, boleh masuk dengan leluasa dalam hati dan pikiran kami, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari ini hari, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Engkau berapi anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga jemaat Tuhan boleh diberkati oleh pemberitaan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama dari Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Matius pasal ketiga ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, dan Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Dengan berikut Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu unta. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Menjadi ayat fokus kita di ayat ke-17 dan ayat ke-13 hingga ayat ke-17. Maka datang Yesus dari Galilea
ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara di surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Menjadi judul kita adalah karya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang pertama di mana kita boleh melakukan persekutuan lewat online media, dan kita boleh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Baik kita beribadah di rumah, dimanapun kita berada, pastinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk terus datang di hadapan Tuhan dan meminta tuntunan daripada Tuhan untuk menghidupkan firman-Nya tentunya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana antusias orang Majus untuk mencari Kristus dan mempersembahkan apa yang mereka bawa, serta mereka menyembah di mana Kristus berada. Tentunya untuk menemukan Kristus, mereka harus mengikuti bintang yang mereka lihat pada waktu mereka masih di tempat tinggal mereka. Jadi seharusnya kita harus menjadi bintang itu untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Kita harus menjadi bintang di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus menjadi bintang di tempat kerja kita. Kita harus menjadi bintang di tempat kuliah kita, di kampus kita, sehingga kita mampu untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Jadi tujuan kita pada minggu ini mengingatkan kita kembali untuk melihat ke belakang, melihat kepada nubuatan-nubuatan atau janji-janji Allah yang pernah Dia katakan, serta pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah Dia lakukan dengan sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis merupakan penggenapan dari janji Allah, di mana tugas dia adalah mempersiapkan umat yang layak untuk menyambut Tuhan. Jadi ketika kita melihat dalam perenungan kita pada kesempatan ini, di mana Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea dan menyerukan pertobatan kepada orang Israel. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kita melihat di situ, maka orang dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sungai Yordan berbondong-bondong memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan kita melihat di situ tujuan daripada baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Namun dalam baptisan ketika Yesus dibaptis bukanlah tujuan untuk membaptis dalam pertobatan. Dari begitu banyak orang dibaptis dan bertobat, Yesus salah satu yang ada di tengah-tengah mereka untuk datang dibaptis pada waktu itu. Ketika kita lihat di sini ada sebuah ketaatan
yang dilakukan oleh Kristus dalam melakukan misi yang telah diberikan kepadanya oleh Bapa. Di mana dia harus pergi dari Galilea menempuh perjalanan sampai ke Sungai Yordan hanya untuk dibaptis. Bagi Yesus baptisan itu begitu penting. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah baptisan bagi kita itu penting? Atau baptisan itu hanya sekedar begitu lewat begitu saja? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin untuk kita memahami karya Allah yang dinyatakan dalam perenungan kita hari ini. Yang pertama adalah tentang baptis. Sangat perlu kita dalami mengapa Yesus dibaptis. Apakah karena dosa atau tidak? Kalau dia tidak berdosa, mengapa ia dibaptis? Itulah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ada 3 hal yang untuk kita bisa memahami kenapa Yesus Kristus dibaptis. Yang pertama, Yesus dibaptis untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Kalau kita baca ayat yang ke-15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya bahwa Yesus dibaptis merupakan ketaatan dirinya kepada Bapaknya yang merupakan tugas atau misi yang sedang dijalankan oleh Yesus. Hal yang kedua, kenapa Yesus dibaptis? Adalah penyamaan dirinya dengan manusia yang berdosa, meskipun dia tidak berdosa. Ia menunjukkan kerendahan hati, di mana Yesus menunjukkan dia adalah orang yang rendah hati. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7, jelas dikatakan di situ, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat di sini bagaimana Yesus Kristus, dia harus sama seperti manusia. Ketika dia masuk untuk dibaptis, dia memposisikan diri kita yang seharusnya kita di sini. Sehingga Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi memposisikan dia, menyamakan diri dia sebagai manusia. Dan selain daripada itu, dia merendahkan dirinya. Dia Allah yang sebenarnya tidak terbatas. Dia datang ke dunia menyamakan dirinya sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya KKN dulu waktu di Sabu, saya mempunyai gaya tersendiri untuk masuk dalam kehidupan orang-orang, anak pemuda-pemudi yang hidupnya masih bebas meskipun mereka hidup dalam kekristenan. Saya pakai baju kaos dari dalam dan saya pakai baju kemeja tanpa dikancing, serta pakai topi menghadap ke belakang untuk menunjukkan bahwa diri saya juga itu seperti mereka, meskipun saya tidak pernah melakukan seperti yang mereka lakukan. Karena ketika kita masuk dengan orang yang rapi, pakai dasi, pakai jas, dan masuk kepada mereka, pastinya mereka tidak akan terbuka dengan kita. Jadi hal yang harus saya lakukan adalah menjadi sama seperti mereka, supaya saya bisa menyelamatkan mereka. Dan dengan itu, saya melihat kehidupan mereka yang begitu jauh dari Tuhan. Mereka mabuk-mabukan, pesta pora, dan itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka. Dan dari situ
mulai bercerita dengan mereka. Mereka mulai membuka diri. Dan puji Tuhan, ada beberapa yang mau dan ada juga yang tidak. Tetapi yang saya tekankan di sini, bagaimana saya cara masuk kepada mereka. Demikian juga dengan Kristus, dia harus menjadi sama seperti manusia karena dia mau menyelamatkan manusia. Dia tidak mau menyelamatkan semut. Kalau mau menyelamatkan semut, pasti dia akan menjadi semut. Tetapi karena dia mau menyelamatkan manusia, maka dia harus menjadi manusia. Menjadi sama seperti manusia dan hidup seperti manusia, meskipun kehidupan dan yang dilakukan oleh manusia itu tidak dilakukan oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua dalam karya Allah adalah keberadaan Kristus. Banyak orang beranggapan bahwa Tuhan Yesus hanyalah manusia biasa. Dia itu bukan Tuhan. Dia itu hanyalah nabi. Dan tentunya dia bukan dari surga. Orang-orang pada masa kehidupan Yesus pun berpendapat seperti itu. Mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa. Yesus itu hanya anak tukang kayu. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat dari manakah keberadaan Kristus. Yang pertama kita lihat dari pernyataan Yohanes tentang keberadaan Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes berikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi kita melihat di sini Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa sebelum Yohanes ada, dia sudah ada. Jadi Yohanes Pembaptis melihat dan merujuk kepada keberadaan Kristus yang kekal, bahwa dia itu berasal dari surga dan dia itu adalah Allah. Yang kedua, pernyataan dari Kristus sendiri. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tentunya ini bangsa Israel merasakan bahwa kok kamu anak kemarin ngaku-ngaku bahwa kamu lebih dahulu daripada Abraham. Tetapi inilah kenyataan, kebenaran yang sesungguhnya, bahwa dia sudah ada sebelum Abraham karena dia ada dalam kekekalan. Karena dia sudah ada sejak dahulu dan dia akan ada sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa keberadaan Kristus bukanlah dari dunia, melainkan dari surga bersama dengan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga daripada karya Allah adalah penyingkapan pribadi Allah. Ketika kita membaca dalam perenungan kita, di mana di ayat ke-16 sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka dan kami lihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Banyak orang yang mempertanyakan ajaran tentang Tritunggal. Bahkan banyak orang yang bukan Kristen mengatakan bahwa orang Kristen percaya akan tiganya Tuhan. Tentu saja hal ini tidaklah benar, sebab iman Kristiani mengajarkan Allah yang esa. Namun bagaimana mungkin
Allah yang Esa ini mempunyai 3 pribadi. Dan untuk memahami hal ini, memang diperlukan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola berpikir manusia. Jika kita berkeras untuk membatasi kerangka berpikir kita bahwa Allah harus dapat dijelaskan dengan logika manusia dengan semata-mata, maka kita membatasi pandangan kita sendiri, sehingga kehilangan kesempatan kita untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Dan untuk bisa mengetahui Allah itu seperti apa, tentu Allah sendiri yang mampu untuk menyatakannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita mengetahui bahwa konsep Tritunggal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal, bukan berarti bahwa Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Tritunggal adalah suatu istilah yang ditemukan di dalam Alkitab, namun sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas tentang Tuhan di dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan juga dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Demikian juga dengan istilah tri yang berarti 3 dan tunggal, yang berarti satu. Satu cara untuk mengetahui apa yang diungkapkan Alkitab kepada kita tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah 3 pribadi yang memiliki esensi sifat ketuhanan yang sama. Banyak orang beranggapan bahwa Allah itu satu pribadi tapi memiliki 3 pekerjaan. Contoh seorang bapak kalau di rumah itu sebagai kepala keluarga, kalau di sekolah itu sebagai guru, dan kalau di gereja itu sebagai majelis. Dan ketika bapak pergi ke sekolah, di rumah dan di gereja tentunya bapak tidak ada. Ketika bapak pergi ke gereja, tentunya sekolah dan rumah bapak tidak ada. Jadi untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah satu pribadi, 3 pekerjaan, itu tidak bisa. Karena ketika kita membaca ayat ini, di mana ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus datang dalam rupa merpati. Allah berbicara dari atas. Bapa berbicara dari atas. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Allah itu satu pribadi, tentunya ketika Yesus datang surga kosong. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, contoh satu lagi, di dalam gelas ada berisi pulpen, penggaris, dan juga jangkar. Pulpen untuk menulis, penggaris untuk menggaris, dan jangkar untuk menggambar. Pulpen bukan penggaris, penggaris bukan pulpen, dan jangkar bukan pulpen, tetapi mereka ada dalam satu gelas. Begitu juga dengan Allah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa dan anak, tetapi satu dalam kekekalan, yaitu Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita tidak bisa memahami dengan sempurna tentang pribadi Allah. Sejauh mana Allah menyatakan dirinya, sejauh itu juga yang akan kita tahu. Dan Allah telah menyatakan dirinya, yaitu 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
ada dalam satu esensi, satu kekekalan, yaitu Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kesimpulan bagi kita dalam karya Allah pada minggu ini, di mana karya Allah yang begitu luar biasa, baik dalam pembaptisan dan juga keberadaan Kristus dan juga penyingkapan tentang dirinya, merupakan suatu hal yang harus kita syukuri dalam hidup kita, di mana kita boleh lebih mengenal Allah kita yang dasar dan mulia itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang jemaat Tuhan untuk mari kita memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkannya bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalian dengan perkumpulan persembahan dari KPRI nomor 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa dan seterusnya. Datang ke dunia
dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk minggu yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana kami boleh merasakan akan anugerah Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang di hadapan bersyukur atas segala yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang sangat membutuhkan Tuhan, dan dengan itu kami sungguh sangat merasakan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya, bagaimana kami harus hidup sebagai orang Kristen, dan bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Dan dengan itu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga datang di hadapan-Mu dengan membawa segala pergumulan kehidupan kami, karena kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kelemahan kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala permohonan kami, dan kiranya Engkau ya Tuhan boleh sungguh untuk mendengarkan permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada dalam gereja Reformasi Kupang, yang mungkin saat ini kami boleh beribadah online. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh memberkati setiap pendidikan dan perkuliahan mereka, dan mereka boleh terus merasakan akan kasih dan penyertaan serta pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami keadaan sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh memberikan kekuatan penghiburan, memberikan kesembuhan kepada mereka, dan mereka di minggu-minggu yang akan datang boleh mereka merasakan akan kesembuhan dan mujizat yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan anak-anak Tuhan yang mengalami penambahan umur dalam minggu ini. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh terus memberkati mereka, menyertai kehidupan mereka, terus menyadarkan mereka bahwa kehidupan yang saat ini mereka jalannya adalah kehidupan karena anugerah dari Tuhan. Dan biarlah mereka tetap datang di hadapan Tuhan bersyukur atas segala yang telah Engkau lakukan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk oma-opa dalam jemaat gereja Reformasi Kupang dalam menghadapi masa tua mereka. Karena Engkau ya Tuhan boleh memberikan kekuatan penghiburan damai sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam keadaan situasi yang saat ini dialami oleh bangsa kami dan juga dunia. Karena Engkau ya Tuhan boleh campur tangan dalam setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah, terkhususnya umat-umat-Mu yang ada dalam pelosok negeri ini, yang ada di dalam seluruh dunia ini. Karena Engkau ya Tuhan boleh terus memberikan kepastian kehidupan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, agar mereka tidak bimbang, agar mereka tidak takut dengan situasi keadaan yang terus mereka hadapi, dan biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan, dan mereka tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup mereka, dan mereka boleh merasakan akan damai sejahtera hidup yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga kehidupan kami semuanya dalam tangan pengasuh Tuhan, dan persembahan kami juga kami diserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Karena doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nanti di ayat ketiga saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali
dan seterusnya. Peganlah firman telah engkau dengar dan lakukanlah dalam kehidupanmu hari lepas hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan percaya.